Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani kopi Nusantara dimanapun Anda berada, semoga petani kopi diberkahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah teman-teman, sahabat petani kopi yang baru mau memulai menanam kopi dari penanaman konvensional ke sistem pagar. Nah, teman-teman harus benar-benar teliti ya. Karena fakta menarik, sistem pagar kurang bagus ya di kebun yang sangat banyak naungannya. Berbeda sekali sama penanaman yang biasa ya di jarak 2 meter sistem pemangkasan. Walaupun banyak naungannya tetapi masih produktif ya buah kopinya karena eh, di pangkas itu supaya percabangannya ke samping ya teman-teman, dan menghentikan pertumbuhan yang ke atas. Nah teman-teman, sebagai gambaran saja ya dari saya, menanam kopi sistem pagar di lahan banyak naungannya itu kurang bagus teman-teman. Saya sudah buktikan di video sebelumnya ada ya teman-teman, banyak sekali pohon-pohon yang rimbun ditanami sistem pagar, buahnya tidak maksimal ya teman-teman, karena sistem pagar ini di Brazil, Kolombia tidak ada naungan teman-teman. Dan seperti teman-teman lihat, ini buah kopi sistem pagar ini tidak ada penaung ya teman-teman, makanya buahnya sangat maksimal dan lebat ya teman-teman. Nah teman-teman, kembali lagi ke petani kita. Mungkin lahannya pasti berbeda-beda, ada yang terbuka, ada yang tertutup ya sama naungan. Ada yang juga tanam alpukat, ada juga yang tanam di perhutani ya teman-teman, sambil memelihara pohon yang ada di kebun ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kalau kita punya kebun banyak sekali pepohonan naungannya, maka saran saya jangan tanam sistem pagar ya, karena akan tidak maksimal teman-teman. Nah sahabat petani kopi, bisa kita lihat ya, buahnya sangat maksimal sekali, berbuah lebat karena sistem pagar ini tidak ada naungan ya, jadi lahan terbuka. Dan ini juga masih uji coba ya teman-teman, menanam kopi sistem pagar. Dan perlu diketahui bahwa petani di daerah saya ya, di Kabupaten Garut, banyak sekali yang menanam kopi di bawah pohon. Artinya banyak di hutan-hutan ya, di perhutani yang menanam kopi sambil merawat pohon yang ada di sekitar ya. Jadi memanfaatkan hutan lindung tapi tidak merusak hutan ya. Nah teman-teman sahabat petani kopi, jadi kesimpulannya tanam sistem pagar ya tidak bisa diaplikasikan kepada petani-petani yang menanam kopi sambil merawat pohon yang ada di sekitar, karena kita kalau menebang pohon yang ada di hutan supaya tanam sistem pagar maksimal, itu sama saja kita merusak hutan ya teman-teman. Jadi boleh saja kita menanam kopi di lahan tertutup, tapi jangan sistem pagar ya, karena buahnya tidak akan maksimal ya sahabat tani. Dan saya akui ya sahabat tani, memang pola sistem pagar ini sangat menguntungkan sekali untuk petani kopi. Metode tanam pagar memberikan keuntungan dalam hal pengaturan penanaman kopi yang lebih efisien ya.
Selain itu, teknik tanam pagar juga memberikan sejumlah keunggulan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Dengan cara menanam kopi secara berjajar dan padat, petani dapat mengoptimalkan penggunaan ruang atau lahan. Keuntungannya, tanam pagar dapat menghasilkan tingkat produktivitas yang jauh lebih tinggi tanpa harus melakukan perluasan area tanam ya, sahabat tani. Nah, sahabat tani, jadi pola sistem pagar kalau ditanam pada lahan tempatnya atau semestinya ya, lahan terbuka, maka produktivitas pola sistem pagar akan lebih meningkat dibandingkan sama pola yang biasa, bisa 2 kali lipat ataupun 5 kali lipat ya sahabat tani, karena dari peremajaan kita bisa menumbuhkan lagi tunas 3-4 ya. Makanya sistem pagar itu fokus sama cabang lurusnya ya sahabat tani. Jadi sahabat tani, jangan beranggapan pola tanam sistem pagar bisa ditanam dimanapun. Menurut saya tidak bisa ya. Pola sistem pagar harus ditanam pada area terbuka. Walaupun memakai naungannya jenis lantoro ya sahabat tani. Karena jenis lantoro itu mengandung nitrogen. Makanya kebanyakan di daerah Aceh, Takengon, para petani yang di sana setahu saya menanam kopi harus pakai naungan ya. Karena manfaat dari naungan jenis lantoro itu ya sahabat tani mengandung nitrogen. Jadi sudah ada pupuk ureanya ya yang jatuh dari pohon naungannya sendiri. Nah, itu dia sahabat tani, jadi manfaat daun lantoro sudah ada kandungan N-nya ya, nitrogen. Jadi yang bagus jadi pohon naungan kopi adalah pohon lantoro. Kalau di tempat saya namanya pohon selong ya sahabat tani kalau di tempat saya. Oke sahabat tani, kita sambil lihat-lihat kopi yang merah-merah. Jadi tidak semua para petani lahannya sama. Di daerah masing-masing pasti berbeda-beda ya. Ada lahan terbuka, ada lahan tertutup sambil merawat pohonnya di kebun ya. Jadi berbeda-beda ya sahabat tani. Makanya kita harus teliti ya menanam pola sistem pagar. Jadi pola sistem pagar ini saya jelaskan lagi, kurang bagus ditanam di bawah banyak sekali pepohonan ya, ataupun di sekeliling banyak sekali pohon-pohon yang tinggi besar. Makanya saya kurang setuju ya kalau pola sistem pagar ditanam pada lahan-lahan yang banyak sekali naungannya. Karena pohon kopi ini akan mencari sinar matahari ya, dan terus ke atas, bukan ke pembuahan ya sahabat tani. Makanya kurang bagus ditanam tidak pada semestinya. Karena sistem pagar ini kalau mau buah maksimal dan pertumbuhannya lebih produktif, makanya harus ditanam di lahan yang semestinya, yaitu lahan terbuka ya. Oke sahabat tani, jadi itulah penanaman kopi sistem pagar harus pada mestinya ya. Kita harus merawat tanaman, kita juga harus merawat lingkungan ya sahabat tani. Jangan kita membabat hutan demi keuntungan kita ya sahabat tani. Jadi kita harus merawat tanaman kita, juga merawat yang ada di hutan kita.